Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Nah, kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik yaitu kreatinin metode Jave reaction. Yang mana di channel ATLM Indonesia ini pembahasan ini untuk menunjang materi teori praktikum bagi siswa-siswi SMK, TLM, D3, D4, mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Nah, dalam perjumpaan kali ini kita membahas Jave reaction without deproteinisasi yang kita lakukan. Nah, kita mulai dulu dengan kreatinin serum. Kita tahu kreatinin itu berasal dari metabolisme kreatin otot. Jadi kreatinin dilepaskan ke dalam darah secara konstan. Konsentrasinya terkait massa otot sesuai variasi umur dan jenis kelamin. Kreatinin dalam darah oleh ginjal difiltrasi dan dibuang dalam urin. Ekskresi komponen ini melalui urin mencerminkan kadar plasmanya kecuali ada kerusakan ginjal. Kadar kreatinin pria lebih tinggi dari wanita. Kita masih di kreatinin plasma itu lebih luas digunakan untuk mengukur fungsi ekskresi kegagalan ginjal kronik dibandingkan urea plasma. Terutama pada keadaan pada mana terjadi perubahan prerenal atau metabolik urea, misalnya diet rendah protein. Apabila diet rendah protein, maka urea juga akan lebih rendah. Ini kreatinin akan tetap konstan. Nah, ekskresi kreatinin dalam urin pada orang sehat sedikit bervariasi dari hari ke hari. Besarnya ekskresi kreatinin melalui urin dianggap menggambarkan massa otot aktif total. Nah, lanjut lagi masih di kreatinin. Kadar kreatinin darah menggambarkan fungsi ginjal secara lebih baik, lebih stabil daripada kadar ureum darah. Tapi pada kenyataannya memang urea dan kreatinin inilah di penggunaannya berpasangan untuk fungsi ginjal. Nah, kreatinin umumnya dianggap tidak dipengaruhi oleh asupan protein. Namun sebenarnya ada pengaruh diet terutama protein, tetapi tidak sebesar pengaruhnya terhadap kadar urea. Jadi urea ini terkait dengan penggunaan protein ya. Apabila protein rendah asupannya, maka produksi urea atau amoniak itu rendah, ya kan? Amoniak rendah berarti sintesis urea juga akan rendah. Masih lanjut lagi kita di kreatinin. Kreatinin terutama dipengaruhi oleh massa otot. Kadar kreatinin darah lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan. Meningkat pada atlet dengan massa otot banyak. Dan juga pada kelainan pemecahan otot, rhabdomyolysis. Sebaliknya, kadar kreatinin menurun pada usila. Jadi usia lanjut, orang yang usia lanjut usia ya, yang massa ototnya berkurang. Nah, kita pindah ke rasio kreatinin. Rasio 20 sampai 35 dianggap normal bila diet biasa, tiada perubahan asupan protein dan tiada penurunan GFR, glomerular filtration rate. Nah, rasio kurang dari 20 ditafsirkan sebagai penurunan kadar ureum disebabkan penurunan katabolisme protein atau penurunan redifusi tubular. Sementara rasio di atas 35 dianggap peningkatan kadar ureum darah disebabkan oleh peningkatan katabolisme protein atau penurunan perfusi tubular sehingga meningkatkan redifusi ureum. Kita tahu rahasia ureum kreatinin ini adalah pembagian antara urea dibagi dengan kreatinin. Nah, lanjut lagi kita ke metode pemeriksaan kreatinin serum. Metode yang kita gunakan
Kinetic to point determination, reaksi Jave without deproteinisasi. Jadi kita menggunakan teknik kinetik, yaitu dimulai dari setelah inkubasi selama 1 menit atau 30 detik, diukur absorbennya, lalu nanti diukur absorbennya lagi, dicatat setelah 2 menit. Nanti selisih keduanya ini, delta absorbennya ini lalu dinyatakan sebagai itu adalah absorbennya. Nah, absorben nanti dibandingkan antara absorben sampel dengan standar dikali konsentrasi standar. Nah, untuk prinsip ya teman-teman, untuk prinsip pemeriksaan kreatinin serum, yaitu kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali menghasilkan kompleks kreatinin pikrat berwarna kuning jingga. Jadi intensitas warna sesuai dengan kadar kreatinin dan diukur pada potensimeter panjang gelombang 492 nanometer. Jadi nanti ada juga yang menggunakan 495. Jadi antara 495, 492 itu sama saja pengukurannya untuk kreatinin. Jadi ini warnanya nanti warna biru ya sinarnya. Untuk 492. Nah, reaksinya secara ringkas sebagai berikut. Kreatinin tambah asam pikrat dalam suasana alkali terbentuk kompleks kreatinin asam pikrat. Lanjut lagi kita pindah untuk peralatan dan reagen yang kita gunakan dalam pemeriksaan kreatinin, yaitu alat dulu ya. Mikropipet 50 mikroliter, 1000 mikroliter mikropipet, kupet bersih, pipet volume, tip kuning, tip biru, waterbath, potensimeter panjang gelombang 492 nanometer. Nah, untuk reagensia itu terbagi beberapa reagen. Reagen A, asam pikrat 8,8 mmol per liter. Kemudian reagen B, NaOH 0,4 mmol per liter, natrium fosfat 50 mmol per liter. Cara kerjanya reagennya campur reagen A dan B ya. Dalam 1:1 hanya stabil 6 jam. Jadi sekali pakai buang. Ini resenter paratus. Nah, kemudian reagen standar kreatinin 2,0 mg per dl. Kita perlukan juga nanti kontrol aquabides dan NaCl. Nah, untuk stabilitasnya, reagen stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu ruang. Sementara reagen kerja tadi hanya tahan selama 6 jam. Nah, bahan pemeriksaan serum pastinya yang paling baik ya. Bisa juga menggunakan alternatif plasma heparin, plasma EDTA. Simpan suhu 20-25 derajat Celcius stabil 4 hari. Jadi 2-8 derajat Celcius stabil 7 hari. Atau suhu minus 10 derajat Celcius stabil selama 3 bulan. Nah, mengenai penyimpanan spesimen, teman-teman memilih silakan bisa pilih suhu ruang, suhu kulkas, atau suhu freezer. Nah, kita pindah cara kerja pemeriksaannya. Nah, pastinya kita seperti biasa menyiapkan sebanyak 4 buah ya. Pertama, belangko reagen. Yang kedua standar, yang ketiga kontrol, yang keempat sampel. Ya, kalau tidak ada kontrol berarti cukup 3 saja. Nah, untuk standar, kontrol dan serum diisi 50 mikroliter spesimen ya, atau masing-masing ya, standar, kontrol, serum 50 mikroliter. Nah, nanti pada saat pengerjaannya kerjakan dulu pemeriksaan belangko ya, belangko reagen dengan memipet 1000 mikroliter. Campur dan inkubasi 30 detik, diukur absorben ya kan. Tepat 2 menit pada panjang gelombang 492. Pindah lagi ke standar ya kan. 50 tambah 1000, inkubasi kan, campur inkubasi, setelah 30 detik ukur absorbennya. Ya kan, lalu setelah 2 menit ukur lagi di panjang gelombang 492. Lanjut lagi kontrol seperti itu juga. Lanjut ke sampel. Jadi nanti akan didapatkan delta absorben ya. Jadi di absorben yang 2 menit dikurangi dengan absorben yang 0 menit ya. Jadi di selisihnya itu adalah delta absorben.
Nah, untuk ilustrasi gambarnya seperti ini ya, warnanya agak-agak oranye. Untuk rumus perhitungan kreatinin sama dengan delta absorben per delta absorben sampel per standar kali konsentrasi standar 2 mg per dl. Nah, untuk pengukuran kinetic to determination point ini lebih idealnya bisa menggunakan program pada alat semi otomatis atau full automatic. Untuk manual bisa mengukurnya dengan menggunakan stopwatch. Lanjut lagi ya, kita masuk ke linearitas. Kadar kreatinin dalam serum dideteksi bila deteksi 25,0 miligram per dl ya kan, bila dapat segitu maka harus diencerkan. Diencerkan menggunakan pengenceran 1:1 dengan NaCl dan hasil dikalikan 2. Jadi di sini 25 miligram ya, bukan gram. Jadi miligram di sini maksudnya. Kemudian untuk nilai kritisnya di atas 25,0 mg per dl. Walaupun tiap laboratorium berbeda, ada yang menggunakan nilai kritisnya itu 12, ada yang 15. Tergantung nanti dalam hal kesepakatan bersama untuk penetapan nilai kritis. Nah, deteksi limit itu 0,1 gram per dl. Sementara untuk interferensi hampir sama-sama saja dengan pemeriksaan yang lain. Yang bilirubin, trigliserida, hemoglobin ini dapat mempengaruhi hasil. Juga obat dan substansi lain mempengaruhi hasil. Nah, untuk serum kontrol gunakan serum kontrol normal dan serum kontrol tinggi ya, patologis. Jadi normal dan patologis. Nah, kita pindah lanjut lagi teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke nilai rujukan. Nah, pada tabel pada tabel di atas, pada tabel yang kita lihat ini, itu untuk metode Jave ada berbagai tingkatan umur, ya, usia dan jenis kelamin ya. Sementara kita menggunakan satuan konvensional miligram per dl. Ini gram per dl ya, sorry, ini adalah miligram per dl. Nah, bisa dikonversi teman-teman ke mikromol per liter dengan faktor konversi 88,4. Nah, kita mulai dari kreatinin diambil darah dari tali pusat 0,6 sampai 1,2 mg per dl. 1 sampai 4 hari bayi 0,3 sampai dengan 1,0, infan 0,2 sampai 0,4, anak-anak 0,3 sampai 0,7, remaja 0,5 sampai dengan 1,0, 18 sampai 60 tahun laki-laki 0,9 sampai dengan 1,3, 18 sampai 60 tahun perempuan 0,6 sampai dengan 1,1. Kemudian 60 sampai 90 laki-laki itu 0,8 sampai 1,3, 60 sampai 90 tahun perempuan 0,6 sampai 1,2. Sementara di atas 90 tahun laki-laki 1,0 sampai dengan 1,7. Di atas 90 tahun perempuan 0,6 sampai dengan 1,3. Jadi ini adalah nilai satuannya miligram per dl untuk pemeriksaan kreatinin dengan berbagai tingkatan umur. Nah, kita langsung teman-teman pindah langsung ke selanjutnya, yaitu mengenai sumber kesalahan dari pemeriksaan kreatinin Jave reaction. Pertama, bahan pemeriksaan itu hemolisis. Ini akan menjadi kesalahan dalam hal pemeriksaan, oleh sebab itu hindari hemolisis. Yang kedua, penggunaan panjang gelombang potensiometer tidak sesuai. Misalnya 492 tidak memiliki lalu dipindahkan ke 405 atau 546. Jadi ini hasilnya tidak sesuai karena memang serapan maksimum warnanya itu oranye ya atau jingga di 492 495 yang berwarna sinarnya biru. Oke ya. Kemudian kita pindah lagi selanjutnya, volume reagen dan bahan pemeriksaan tidak sesuai. Jadi di sini kesalahan dalam hal pemipetan. Lanjut lagi, yaitu yang selanjutnya masa inkubasi tidak tepat. Seharusnya 30 detik, ini diubah menjadi 1 menit atau 2 menit. Sehingga reaksinya tidak sesuai yang diharapkan. Jadi masa inkubasinya ya idealnya 30 detik.
Lanjut lagi reagennya kadaluarsa. Jadi reagen yang digunakan ini telah memasuki masa expired date sehingga tidak layak untuk digunakan untuk pemeriksaan. Nah, kan kemudian ini sebagai penutup ada rumus perhitungan rasio urea darah dan kreatinin. Jadi rasio UC itu adalah kadar urea dibagi dengan kadar kreatinin. Maka akan didapatkan nilai nanti ya. Nilai itu nanti kita cocokkan dengan rasio urea dan kreatinin yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Ada 20 sampai 35, ada yang di bawah 20 dan ada yang di atas 35. Maka akan memberikan kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan rasio tadi. Oke ya, itu saja teman-teman materi pemeriksaan kimia klinik teori praktek kreatinin dalam darah untuk bahan dasar praktikum bagi siswa-siswi SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan saya ucapkan selamat belajar. Semoga sukses selalu dan pastinya mendapatkan ilmu yang melimpah dan barokah. Itu saja, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.